wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel ini. Kali ini saya akan membagikan tips bagaimana caranya agar membuat kue kering yang sukses, yaitu kue kering yang lumer di mulut dan awet meskipun tanpa pengawet, tidak mudah berjamur. Pertama yang harus diperhatikan adalah jenis tepung terigu yang digunakan. Seperti kita tahu, tepung terigu ini ada 3 macam. Ada tepung terigu protein tinggi, sedang, dan rendah. Nah, yang cocok digunakan untuk membuat kue kering adalah tepung terigu protein rendah. Ya, contohnya di sini ada merek Kunci Biru ya, kalau dari Bogasari, dan mungkin dari merek-merek yang lain juga masih banyak. Kenapa harus tepung terigu protein rendah? Karena tepung terigu jenis ini yang membuat tekstur kue kering ini lumer di mulut ya, tidak keras dan tidak liat. Kalau yang digunakan adalah tepung terigu protein tinggi, maka tekstur kue kering yang dihasilkan nanti akan keras ya, dan liat, tidak lumer. Yang kedua, tepung terigu yang digunakan sebaiknya disangrai terlebih dahulu. Kenapa harus disangrai terlebih dahulu? Karena ketika tepung terigu disangrai, maka akan mengurangi kadar air yang ada di tepung terigu tersebut ya. Dan ini yang membuat tekstur kue kering menjadi lebih kering ya, tidak lembab. Nah, ketika menyangrai tepung terigu, ini bisa dilihat contohnya seperti ini, bisa menggunakan atau bisa ditambahkan daun pandan ini untuk mengecek apakah nanti tepung terigu yang disangrai ini sudah kering atau belum. Ketika menyangrai tepung terigu, gunakan api kecil ya, dan harus terus diaduk-aduk agar tidak gosong ya, karena tepung terigu ini sangat mudah sekali gosong. Jadi gunakan api yang sangat kecil dan harus ditunggui, harus selalu diaduk-aduk. Nah, tepung terigu yang sudah cukup kering ini bisa dilihat dari teksturnya, dia akan ringan ya, seperti ini, jadi lebih ringan. Kemudian yang kedua bisa dilihat dari si daun pandannya ya. Kalau daun pandannya sudah kering, itu berarti tepung terigu ini sudah cukup ya, sudah layak untuk digunakan. Nah, setelah disangrai, tepung terigu didinginkan terlebih dahulu ya, jadi jangan langsung dipakai panas-panas. Kita dinginkan dulu sampai suhunya normal. Kemudian selanjutnya, tepung terigu yang sudah disangrai ini kita ayak ya, karena tepung terigu yang disangrai ini nanti teksturnya akan sedikit bergerindil ya, jadi akan sulit menyatu dengan bahan lain jika tidak diayak terlebih dahulu. Jadi agar teksturnya bagus, lembut, mudah menyatu dengan bahan yang lain, kita ayak terlebih dahulu. Lalu yang keempat, ini penggunaan mentega atau butter. Jadi kita mengenal ada istilah mentega dan margarin ya. Mungkin ada yang selama ini menganggap itu sama, jadi sebetulnya berbeda. Kalau mentega atau butter itu dari lemak hewani, kalau margarin itu dari lemak nabati. Jika tidak bisa sepenuhnya menggunakan butter atau mentega, bisa dimix ya, bisa dicampur antara margarin dan mentega atau butter. Jadi mungkin bisa separuh-separuh, separuh margarin, separuh butter, atau bisa juga mungkin 70% 20%, atau terserah ya, terserah kita. Yang penting sebisa mungkin ada butternya di situ ya, karena penggunaan butter ini yang akan membuat kue kering itu menjadi lumer dan baunya juga harum. Contoh merek
margarin yang beredar di pasaran itu ada Blue Band, ada Simas, ada Palmia dan lain-lain ya. Sementara untuk yang mentega atau butter, ini contoh mereknya ada Wisman, ada Blue Triangle ya, dan masih banyak juga yang lainnya. Lalu yang kelima, ketika memanggang kue kering, suhu oven jangan terlalu panas ya. Mungkin bisa di sekitaran 130 sampai 140 derajat. Karena kalau suhu oven terlalu panas, maka kue kering ini akan cepat gosong, sementara di dalamnya masih mentah ya. Jadi buat suhunya serendah mungkin agar kue kering ini dari luar sampai dalam-dalamnya itu kering. Karena jika kue kering ini luarnya kering tapi dalamnya masih basah, maka ini yang menyebabkan kue kering ini cepat berjamur ya, karena lembab. Oke, demikian beberapa tips membuat kue kering. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.